Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen resiko strategis bank syariah yang disusun oleh Susi, Nati Ismaya, Rafiq Perdana, Susanti Kumalasari. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko memiliki makna luas, yaitu semua resiko yang terjadi di masyarakat, yakni kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain, dilihat dari manajemen perusahaan ataupun dari bagian pada halaman berikutnya. Jadi, manajemen resiko yaitu pembuatan keputusan yang berperan serta terhadap pencapaian target perusahaan atas penerapan baik di tingkat aktivitas individual maupun dalam bidang fungsional, sehingga manajemen resiko merupakan unsur penting yang harus diaplikasikan dan saat perlu diperhatikan, khususnya pada bank yang menjadi salah satu lembaga keuangan. Dalam resiko strategis, yaitu resiko yang disebabkan karena adanya penerapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak merubah perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Manajemen resiko dapat dilakukan dengan pemaksaan sistem pengendalian internal secara konsisten. Faktor penentu resiko strategis dan mitigasinya. Yang pertama, faktor penentu resiko strategis yaitu perubahan peta persaingan. Persaingan bisnis dapat berubah karena adanya pemain baru yang masuk ke dalam industri atau munculnya substitusi baru dalam dunia perbankan. Ada yang cukup menarik di mana bank-bank besar cenderung menganggap remeh bank-bank kecil yang baru masuk ke dalam industri tersebut, terutama di masa-masa awal bank kecil tadi memulai bisnisnya. Faktor penentu resiko perubahan peta persaingan bisnis yang pertama, adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Alternatif mitigasinya, yang pertama, masuknya bank Islam pada industri dapat dipandang menjadi suatu anugerah bahwa bank-bank ini akan makin meramaikan geliat keuangan Islam yang ada. Untuk yang kedua, jangan selalu menganggap pemain baru sebagai musuh, bisa jadi mereka sebagai rekan bisnis. Untuk yang B. Munculnya produk substitusi baru. Alternatif mitigasi resikonya. Yang pertama, apa saja produk yang baru muncul? Bank Islam harus memegang teguh prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Bila produk baru yang ditawarkan Bank Islam tidak sesuai visi misi bank, alangkah baiknya jangan diterapkan. Untuk faktor penentu resiko strategis yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat akan berdampaknya terhadap risiko strategis. Ini dapat terjadi apabila strategi yang diambil tidak sesuai dengan visi dan misi bank. Faktor penentu risiko strategis yang pertama, strategis tidak sejalan dengan visi atau misi bank. Alternatif mitigasinya yang pertama, melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian aktual selaras dengan visi dan misi yang ada. Untuk yang kedua, menginternalisasikan visi dan misi yang ada dalam bentuk berbagai media komunikasi, seperti acara bersama, poster, video, dan sebagainya. Faktor penentu resiko strategis yang kedua yaitu analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Alternatif mitigasi resikonya, yang pertama, membuat kelompok khusus mengenangani penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua, menyusun rencana A, B, C, dan seterusnya menurut uraian yang bisa jadi muncul di lingkungan. Faktor penentu resiko strategis yang ketiga, ketidaksesuaian rencana strategis atau strat plan antar level strategis. Alternatif mitigasi resikonya, yang pertama, menambah koordinasi dan komunikasi antar level strategis. Untuk yang kedua, menginternalisasikan misi bersama yang akan diraih guna menghindari sifat egois antar level strategis. Faktor penentu resiko strategis yang ketiga,
tuntutan berinovasi. Pesatnya perubahan lingkungan mengharuskan bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Faktor penentu resiko antara lain: A. Minimnya penelitian dan pengembangan R dan D dan tidak ada perbaikan proses bisnis. Alternatif mitigasi resikonya: yang pertama, membuat kelompok khusus mengenai R dan D. Yang kedua, berlangganan pada media massa yang relevan. Untuk yang ketiga, membuat perlombaan bisnis antar karyawan guna menambah kemampuan R dan D internal bank. Untuk yang faktor penentu resiko strategis B, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Alternatif mitigasi resiko: yang pertama, memperbanyak fasilitas teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua, kerjasama dengan pihak konsultan IT demi mengembangkan fasilitas tersebut. Faktor penentu resiko strategis yang ketiga, perubahan lingkungan makro. Berbagai perubahan kondisi mikro dan makro ekonomi ikut mendorong terbentuknya bermacam. Oleh karena itu, seluruh perubahan yang timbul dalam indeks ekonomi makro, kebijakan pemerintah ataupun otoritas perbankan juga berpengaruh pada strategi yang harus disiapkan di Bank Islam. Contohnya, modifikasi strategi yang muncul karena perubahan kebijakan pemerintah bisa kita lihat ketika pemerintah mengambil keputusan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan. Salah satu amandemen tersebut menegaskan diaktifkannya penghapusan pajak ganda atau transaksi murabahah. Peristiwa ini sedikit banyak berpengaruh pada leluasannya Bank Islam mendistribusikan pembiayaan bentuk akad mudharabah. Yang D, bermacam perubahan di dunia mempengaruhi mutasi perilaku pemangkuan kepentingan bank semacam nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Nasabah yang awalnya tetap setia meskipun pelayanannya lama dan tidak ramah, sekarang sudah tidak mau lagi diberi layanan seperti itu. Sebelumnya, pemasok dapat menunggu pembayaran yang tidak tepat waktu. Sekarang telah memiliki kebijakan masing-masing dan meninggalkan pelangganan yang susah diajak kerjasama. Pemegang saham juga demikian, kerap menuntut imbalan hasil yang makin bersaing dan hasil yang tinggi. Yang selanjutnya, penerapan manajemen resiko di perbankan syariah. Penerapan manajemen resiko dalam bank syariah dilakukan di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Wewenang serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang pertama, Dewan Komisaris serta Direksi membuat dan menyetujui rencana strategis, rencana bisnis, serta hal-hal lain, kemudian mengkomunikasikan dengan pegawai serta jajaran dalam bank syariah. Yang kedua, direksi mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko, terutama manajemen risiko strategis yang terdiri dari menjamin bahwasannya sasaran dari strategis berjalan sesuai dengan rencana, visi, misi, arah bisnis, dan toleransi bank syariah. Selain itu, direksi bertanggung jawab dalam memberi persetujuan atas rencana strategis, melakukan tinjauan ulang atas rencana strategis, serta mendukung pelaksanaan strategi yang telah diterapkan. Untuk yang ketiga, direksi bertugas dalam memantau kondisi internal, kekuatan dan kelemahan bank syariah, serta membantu kondisi eksternal yang berpengaruh dalam strategis bank syariah. Untuk yang keempat, direksi bertugas untuk menentukan tugas dan tanggung jawab kepada satuan kerja guna mendukung pemantauan pelaksanaan strategi bank syariah. Yang kelima, direksi mempunyai tanggung jawab dalam memastikan bank bahwa manajemen risiko strategis telah diterapkan secara efektif sesuai dengan operasional bank syariah. Untuk yang keenam, Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang untuk melakukan evaluasi dari kebijakan manajemen risiko strategis yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah. Untuk yang terakhir,
Dewan Pengawas Syariah melakukan pengevaluasian terhadap wewenang dan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kebijakan dalam manajemen risiko. Selanjutnya, organisasi manajemen risiko strategis. Yang pertama, semua unit bisnis serta unit pendukung. Tugas unit bisnis dan unit pendukung: A. Membantu direksi dalam penyusunan rencana strategis serta membantu dalam pengimplementasian dari strategis dengan efektif. B. Memastikan bahwa praktik manajemen risiko strategis berjalan secara efektif. C. Mendukung efektivitas dalam kerangka manajemen risiko strategis. D. Membantu direksi dalam mengolah risiko strategis serta mendukung manajemen dalam mengembangkan perusahaan secara berkala. Untuk yang F, memastikan bahwa isu-isu yang ada dapat ditindaklanjuti dengan baik. Yang kedua, bank syariah. Tugas bank syariah: A. Mampu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, serta industri di lingkungan bank. B. Mampu mengukur kelemahan serta kekuatan bank syariah terkait posisi bisnis bank syariah, kinerja keuangan, struktur organisasi, infrastruktur, serta sumber daya bank syariah. C. Menganalisis semua alternatif strategis yang ada sehingga mampu berjalan dengan semestinya. Nah, lalu bagaimana proses resiko di perbankan syariah? Proses manajemen resiko di perbankan syariah yang pertama, identifikasi resiko strategis. A. Banyak identifikasi penyimpangan atau kesalahan akibat kinerja yang kurang efektif. B. Bank syariah harus melaksanakan analisis terhadap resiko strategis yang beresiko tinggi, seperti strategi masuk ke dalam pasar-pasar baru, strategis akuisisi, strategis diversifikasi, baik dalam wujud produk maupun jasa. Untuk yang kedua, pengukuran resiko strategis. A. Mengukur resiko strategis dapat dilakukan dengan parameter tingkat kompleksitas strategis bank syariah, posisi bank syariah, serta pencapaian rencana bisnis. B. Bank syariah harus melakukan stress test atau implementasi strategis. Hal ini bertujuan agar dapat memantau kejadian serta peristiwa yang dapat menyebabkan dampak negatif atas kinerja bank syariah. C. Hasil stress test harus mampu memberikan timbal balik terhadap proses perencanaan strategis. Untuk yang ketiga, pemantauan resiko strategis. A. Bank syariah harus melakukan proses untuk memantau serta mengendalikan pengembangan implementasi dari strategis yang harus dilakukan secara berkala. Pemantauan dilakukan dengan cara memperhatikan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya. B. Isu-isu strategis negatif yang muncul akibat perubahan operasional bank syariah dilaporkan secara tepat waktu kepada direksi. Untuk yang keempat, pengendalian resiko strategis. A. Bank harus mempunyai sistem dalam pengendalian guna memantau kinerja bank syariah. B. Membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa resiko yang ada masih bisa ditoleransi. C. Melaporkan deviasi yang benar kepada direksi. Untuk proses manajemen risiko di perbankan syariah yang kelima, sistem informasi manajemen risiko strategis. A. Bank syariah memastikan bahwa sistem informasi yang ada baik sehingga mampu mendukung proses perencanaan serta pengambilan keputusan secara berkala. B. Kerja manajemen resiko strategis bertanggung jawab dalam memastikan bahwa resiko yang timbul dilaporkan kepada direksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.